Halo, selamat datang lagi di podcast kita. Aku Uzma, dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya udah jadi makanan sehari-hari. Kayak berita palsu, kabar bohong, dan pesan aku dan dua teman aku. Ada Ai. Hai Ai. Halo, halo. Senang banget nih diajak bahas ginian. Soalnya ya ini deket banget sama yang aku pelajarin. Nah, pas banget nih. Dan ada Hayat. Hai Hayat. Yo, aku sebenarnya agak ragu ya waktu diajak bahas kayak begini. Karena ya siapa sih yang nggak pernah kena hoax? Ngerasa guilty sendiri ya. Itu jujur banget. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu nih. Ai, menurut kamu, kenapa sih hoax itu gampang banget nyebar? Nah, ini nih, sering banget nih disalahpahami sama orang. Hoax itu nyebar bukan karena orang-orang itu bodoh gitu ya, tapi itu karena miskonsepsi. Hoax itu nyebar karena emang dirancang buat bypass logika kita. Dia nyerang emosi duluan, kayak rasa takut, rasa marah, atau rasa bangga gitu loh. Nah, begitu emosi kita udah kepancing, otak kita tuh udah males buat pikir kritis. Relate sih. Aku ingat waktu COVID dulu, ada hoax soal minum air panas bisa bunuh virus. Hampir aku forward ke grup keluarga. Untung sempat nahan diri. Hampir ya, berarti kamu lebih kritis dari kebanyakan orang dong. Ya itu karena adik aku sempat bilang, cek dulu kak. Jadi bukan murni karena aku pinter. Tapi sih ya, itu justru poin pentingnya loh. Literasi digital itu bukan soal IQ, tapi soal kebiasaan. Kebiasaan buat pause sebentar sebelum share. Dan sayangnya ya platform media sosial itu desainnya justru mendorong kita buat cepet-cepetan share, bukan buat mikir dulu. Nah, itu menarik banget. Kamu nyebut platform media sosial, berarti mereka ikut andil dong dalam penyebaran hoax. Bener banget. Jadi ada yang namanya engagement algorithm. Algoritma yang nentuin konten apa yang bakal muncul di feed kita. Dan algoritmanya itu lebih suka konten yang bikin orang bereaksi kuat. Nah, konten yang paling bikin reaksi kuat itu biasanya yang mengejutkan, kayak yang bikin marah atau yang kontroversial. Hoax itu masuk ke semua kategori itu. Jadi platform ini kayak secara nggak langsung ngasih reward buat konten hoax. Bener banget. Bukan berarti mereka sengaja nyebarin hoax ya, tapi sistemnya emang belum dirancang buat filter kebenaran. Jadi si sistem ini dirancang buat maksimalin waktu kita buat habisin di platform itu. Waduh, jadi kita nih sebenarnya korban sistem juga ya? Bukan cuma korban pembuat hoaxnya. Iya, tapi tetap ada tanggung jawab personal dong. Maksudnya kita nggak bisa terus-terusan nyalahin algoritmanya. Pada akhirnya yang pencet tombol share itu kan kita sendiri. Oh, ini mulai seru nih. Ai, gimana menurut kamu? Aku setuju sama Hayat sebenarnya. Tanggung jawab personal itu tetap ada. Tapi aku juga mau bilang, literasi digital itu bukan diajarkan dari sekolah. Bukan juga yang kita figure out sendiri. Di beberapa negara kayak Finlandia, ini tuh udah masuk kurikulum yang wajib diajarin di SD. Hasilnya, tingkat penyebaran hoax di sana tuh jauh lebih rendah. Nah, itu fair. Jadi solusinya bukan cuma mikir dulu sebelum share, tapi juga sistematik, edukasi, regulasi platform, dan sebagainya. Benar, dan aku mau nambahin satu hal yang sering kelewat. Hoax itu enggak selalu soal politik. Kadang yang paling berbahaya justru yang kelihatannya sepele. Misalnya hoax tentang kesehatan, resep obat tradisional, itu bisa langsung berdampak ke fisik. Oh, Betul banget. Itu namanya health misinformation.
Dan ini salah satu yang paling susah dilawan karena sumbernya sering kelihatan meyakinkan. Kayak pakai bahasa ilmiah, pakai nama dokter atau ahli, padahal gak bisa diverifikasi. Oke, aku mau nanya yang agak kontroversial nih. Ada nggak sih kondisi di mana nyebarin sesuatu yang belum terverifikasi itu bisa dimaklumi? Misalnya waktu situasi darurat? Wah, pertanyaan bagus tuh. Ai, gimana Ai? Ini tricky sih. Aku ngerti maksud Hayat. Kadang di situasi darurat itu, orang share sesuatu dengan niat baik, meskipun ya belum terverifikasi. Tapi masalahnya, sekali hoax nyebar, dia tuh susah banget buat dicabut. Ada istilahnya backfire effect. Bahkan, setelah hoax dikoreksi, sebagian orang tuh masih percaya versi yang salah, karena ya sudah terlanjur tertanam gitu. Jadi intinya niat baik aja nggak cukup gitu ya? Nggak cukup. Justru yang bikin hoax itu susah dilawan, ya banyak yang nyebarin hoax tuh bukan karena jahat, tapi karena ya dia tuh percaya dan mau bantu orang lain. Nah, kita hampir wrap up nih. Aku mau minta satu tips praktis dari masing-masing. Buat yang lagi dengerin, apa yang bisa mereka lakuin sekarang buat nggak jadi penyebar hoax? Hayat duluan deh. Kalau saya sih simpel aja ya. Sebelum share itu tanya diri sendiri kayak begini. Aku share ini karena emang penting atau karena lagi emosi? Kalau jawabannya yang kedua, tahan dulu. Bagus-bagus. Ai, gimana Ai? Kalau dari Ai? Kalau dari aku ya, aku rekomendasiin sih untuk punya minimal 2 sumber terpercaya buat cek fakta. Di Indonesia tuh ada yang namanya turnbackhoax.id. Sama cek fakta lagi, terus Kompas cek fakta. Biasanya kita tuh harus dibiasain buat buka itu sebelum percaya atau share sesuatu yang kedengerannya ya mengejutkan gitu. Keren banget nih. Kalau aku sendiri, tipsnya perhatiin URL-nya aja. Banyak situs hoax pakai nama yang mirip media besar, tapi beda dikit. Ada tambahan angka atau tanda hubung yang aneh. Itu tanda pertama buat curiga. Musik, Novi, masuk pelan-pelan. Bip. Oke, itu tadi obrolan seru kita soal penyebaran hoax. Makasih banyak buat Ai dan Hayat yang sudah mau sharing. Wih, seru banget. Semoga yang dengerin kita tuh jadi makin kritis ya. Dan semoga aku sendiri makin kritis juga. Amin buat kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya.